Kenapa sih Yamaha gak ikutan bikin mobil kayak Honda sama Suzuki? Lagian kan pastinya pabrikan sebesar Yamaha juga nggak bakal kesulitan buat bikin mobil. Karena udah punya branding di dunia motor, sekaligus sering bantuin merek sebelah buat bikin mobil. Pertanyaan tadi pastinya sering terlintas dalam pikiran kalian, para antusias atau penggemar otomotif. Iya kan? Dan untuk menjawab semua pertanyaan tadi, langsung aja putar intronya dan simak videonya. Alasan utama kenapa Yamaha gak mau bikin mobil adalah karena Yamaha belum mampu bikin mobil yang 100% asli buatan Yamaha yang dapat bersaing di dunia mobil yang persaingannya sangat amat ketat. Jadinya mereka pengen fokus jualan motor aja sama gitar. Hal ini bisa dibuktikan dengan beberapa perkataan dari para petinggi Yamaha. Di antaranya yaitu, melansir dari otodetik.com, menurut Presiden, Direktur, dan COYIMM, Dionysius Betty, Yamaha memiliki kemampuan memproduksi mesin mobil. Namun, untuk saat ini, prinsipal Yamaha di Iwata, Jepang, hanya fokus untuk produksi kendaraan roda 2. Ditambah lagi, dikutip dari motorplus.com, yang juga hasil ngutip dari Autocar, juru bicara Yamaha, yaitu Naoto Hori mengatakan, Yamaha mengumumkan mundur dari industri mobil. Mobil tidak ada lagi dalam rencana jangka panjang kami. Keputusan itu diambil oleh Yoshihiro Hidaka, Presiden dan CEO Yamaha, ungkap Horisan. Hidaka-san melihat kalau Yamaha belum bisa membuat mobil yang berbeda akan kompetisi roda 4 yang ketat. Nah, kalau kita lihat dari pendapat Presiden dan CEO Yamaha tadi, kita bisa simpulkan kalau Yamaha itu gak sepenuhnya mampu bikin mobil sendiri dan memasarkannya sendiri. Karena pengalamannya masih belum cukup banyak di dunia mobil yang persaingannya sangat ketat. Dan sebenarnya, kalau Yamaha tetap kekeh banget pengen bikin mobil baru-baru ini, bisa dibilang telat sih. Kenapa gitu? Karena gini, sejak dulu hingga saat ini, di dunia otomotif, Yamaha hanya fokus di dunia motor, dan mungkin sedikit berbagi fokus untuk mendevelop mesin perahu. Nah, karena hal tersebut, jadinya ya hingga saat ini, Yamaha hanya dikenal dengan motor dan mesin perahunya. Kalaupun misalkan Yamaha buat mobil LCGC sendiri di tahun 2023 ini dengan spek dan harga serta desain yang bisa diimbangin banget sama Toyota atau Honda atau beberapa pabrikan Jepang, saya yakin sebagian besar orang bakalan agak ragu buat beli. Padahal kan di kelas LCGC ini peminatnya banyak dan laku keras. Kenapa bisa gitu? Karena seperti yang udah saya bilang. Karena sejak dulu, Yamaha itu terkenal banget dengan motornya. Andaikan aja, Yamaha sejak dulu terus berupaya keras produksi mobil layaknya Honda, Toyota, Suzuki, dan pabrikan Jepang lainnya. Pasti Yamaha udah punya branding di dunia mobil. Ibaratnya nih ya, pas pabrikan lain lagi melewati masa-masa seleksi alam pada awal tahun 1900-an untuk jadi merek yang terbaik di mata konsumen, Yamaha harusnya ikutan. Kalau sekarang kan seleksi alamnya udah selesai,
Kita semua udah tahu mana pabrikan mobil terbaik untuk melengkapi kebutuhan kita. Jadinya kalau sekarang baru mau terjun ke dunia mobil sih susah banget. Walaupun Yamaha udah punya nama besar di dunia motor, tapi setiap orang kan pikirannya beda-beda. Ada orang yang sangat fanatik dengan satu merek, ada orang awam yang lebih pilih cari aman dalam pilih merek mobil, dan lainnya lagi. Belum lagi, rival sekampungnya itu bener-bener suhu-suhu semua yang sudah sangat berpengalaman mendevelop mobil utuh selama berpuluh-puluh tahun. Seperti misalkan Toyota, Honda, Nissan, Subaru, Mazda, Mitsubishi, dan lainnya lagi. Mereka pasti sudah sangat mengerti cara bikin mobil yang awet, kuat, dan cara membaca keinginan pasar, dan lainnya lagi. Sedangkan Yamaha, pengalaman mereka di dunia mobil itu cuman bantuin beberapa pabrikan otomotif doang dalam mendevelop mobil. Dan kalau misalkan Yamaha mau bikin mobil yang hanya segelintir orang yang mampu beli, kayak semacam supercar atau sport car, juga udah di-counter dengan kata-kata Horizon yang satu ini. Mobil sport memang menarik bagi penggemar otomotif, namun pasarnya sekarang kurang menguntungkan, ungkap Horizon. Itulah alasan kenapa Yamaha Sport Ride yang sempat diperkenalkan Yamaha di Tokyo Motor Show 2015 silam tidak lagi dilanjutkan pengembangannya. Tapi nih ya, walaupun Yamaha nggak pernah memasarkan mobil asli 100% buatan Yamaha ke pasaran, mereka mampu bantuin Toyota dalam mendevelop mesin 4800 cc V10 di Lexus LFA, yang sering banget dapat julukan sebagai suara mesin mobil termerdu di dunia. Gila nggak tuh? Kayaknya insinyur Yamaha Musik ada yang nyelip satu nih pas lagi develop mesin Lexus LFA. Selain itu, Yamaha juga ikut membantu Toyota dalam membuat mesin untuk Toyota Celica, MR2, RAV4, Altezza RS 200, dan 2000 GT. Dan karena Yamaha ini udah sering banget bantuin banyak pabrikan mobil untuk bikin mobil, terutama Toyota, jadinya ya ngapain pusing-pusing bikin mobil sendiri, kan ribet, kudu bersaing sama suhu-suhu mobil, ngadepin konsumen yang fanatik, dan lainnya lagi. Mending patungan aja bikinnya, lumayan kan nggak perlu modal gede. Selain Toyota, Ford juga pernah minta tolong Yamaha buat ngembangin mesin untuk mobil Taurus SHO-nya. Dan ternyata hasilnya bener-bener memuaskan. Mesin 3 liter V6 pada Taurus SHO keluaran tahun 92 ini mampu menghasilkan tenaga yang tembus hingga 223 horsepower. Saking kencangnya, bahkan mobil ini sanggup ngasepin mesin V8 saudara-saudaranya, yakni Mustang. Selain bikin mesin buat mobil sedan, ternyata Yamaha juga cukup jago bikin mesin SUV. Karena dituntut oleh keinginan pasar, dan ditambah lagi gak punya keahlian dalam bikin mesin V8, Volvo sebagai produsen mobil besar pun sampai minta tolong sama Yamaha buat bikin mesin V8 untuk mobil XC90-nya, yang akan dipasarkan di Amerika. Uniknya, mesin V8 hasil kembangan Yamaha ini dipasangkan secara transversal atau melintang loh. Gokil nggak tuh? Saya aja sampai kaget. Gokil sih emang Volvo. Mereka sampai bela-belain masukin mesin V8 ke dalam produknya, demi bisa join di pasar Amerika. Karena you know lah ya,
Orang-orang Amerika kan sukanya mesin V semua. Kalau nggak V8 ya V2. Dengan kapasitas yang sangat besar. Karena orang Amerika itu sukanya kendaraan besar dengan torsi yang besar. Itulah alasan kenapa mobil di Amerika dimensinya gede-gede banget dan horsepower-nya itu tergolong kecil dibanding mobil Eropa. Lagian emangnya situ kira bikin mobil gampang? Kalau sekedar bikin, terus dipasarin tanpa mikirin laku atau enggaknya sih ya gampang banget. Kalau kita mau bikin mobil kan harus punya tujuan. Nanti mobilnya mau kita jual kemana? Misalkan ke Asia. Setelah itu, kita harus cari tahu dulu nih selera desain dan segmen mobil yang paling disukain sama calon konsumen kita di Asia. Serta pesaing kita di segmen ini siapa aja. Habis itu, setelah melihat pasar, baru deh mulai R&D. Dan ketika R&D kan nggak mungkin sekali bikin langsung jadi. Pasti banyak banget ngebuang konsep atau desain sampai bener-bener nemu yang cocok. Belum lagi, biaya R&D itu kan gede banget dan pastinya butuh waktu bertahun-tahun untuk membuat satu mobil dari nol. Gak kebayangkan gimana susahnya. Belum lagi kita harus memfasilitasi konsumen dengan cara bikin dealer di negara tujuan, bikin bengkel resminya, bikin spare partnya, dan lainnya lagi. Dan yang paling nyakitin adalah ketika kita udah capek-capek bikin mobil, ternyata target pasar kita malah gak suka sama mobil kita. Dan endingnya malah jadi ngebakar duit dan berusaha lagi untuk merevisi mobil yang gagal tersebut atau mendevelop mobil baru. Gimana? Mahal kan? Ya begitulah keluh kesah bikin kendaraan. Jadinya buat kalian yang bilangnya Yamaha pasti bisa dengan mudah bikin mobil, kalian salah besar. Karena selain butuh pengalaman, kita juga butuh modal yang besar untuk mendevelop kendaraan. Lagian apa susahnya sih gitu loh berkarya di segmennya masing-masing. Yamaha fokus bikin motor, Toyota fokus bikin mobil, dan lainnya lagi. Toh para pabrikan tersebut juga pastinya udah untung besar. Udah punya branding di dunianya masing-masing. Mending fokusin di satu atau dua titik daripada punya 1000 titik tapi gak ada yang difokusin. Menurut kalian, gimana nih penjelasannya? Sorry banget kalau penjelasannya terkesan muter-muter dan bikin pusing. Jadi, segini dulu pembahasan kita kali ini. Terima kasih sudah selalu nonton dan support channel ini hingga saat ini. Sampai berjumpa di video selanjutnya.